Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentu saya mohon maaf terlambat, mudah-mudahan tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menunggu dalam majelis ilmu. Melanjutkan tema dosa-dosa besar kita, dan malam ini kita masuk dosa besar ke-80 tentang masalah azab kubur. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak memikirkan masalah kematian, kuburan, alam barzah dan juga akhirat, sehingga membuat mereka selalu bergantung dan terikat dengan dunia ini. Padahal setiap muslim dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadikan dunia ini sebagai target utama. Banyak di antara ulama-ulama salaf kita, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama-ulama salaf kita terlebih dahulu yang menitik beratkan dengan kalimat-kalimat mereka, semestinya setiap muslim menjadikan dunia ini, mohon maaf, hanya seperti tempat ia membuang hajatnya, seperti WC. Pada saat dia perlu, dia menyelesaikan hajatnya kemudian ditinggalkan. Ulama memberikan gambaran seperti ini agar setiap muslim faham dunia ini adalah tempat hanya berlalu saja. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, perumpamaan aku dan dunia ini seperti seseorang yang sedang musafir, kemudian dia penat, capek, lalu singgah di bawah sebuah pohon. Setelah penatnya hilang, maka dia pun akan meninggalkannya. Seperti itu ibaratnya dunia ini. Dunia boleh dinikmati oleh setiap muslim, enggak dilarang, tapi bukan menjadi target utama. Allah SWT mengatakan dalam Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah target utama hidupmu wahai muslim yang Allah janjikan di akhirat, surga, permadani, dayang-dayang, semua fasilitas akhirat nanti yang akan diberikan dari kebun-kebun, istana-istana, itu target utamamu. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya boleh dunia ini, seorang muslim boleh punya mobil yang bagus tapi tidak mubadzir. Seorang muslim boleh pakai baju yang layak, yang bagus, boleh makan yang enak karena Allah menyuruh memakan makanan yang halal dan thayyib, halal dan berkualitas, boleh, tapi bukan jadi target utama. Karena orang kalau jadikan sebagai target utama, maka akhirnya dia takut sekali kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Padahal sebenarnya dia pasti akan tinggalkan, tidak ada yang dibawa. Kita lahir di muka bumi ini dengan selembar kain yang dibungkus oleh suster pada saat baru menangis, jatuh dari rahim ibu kita. Kemudian pada saat meninggal dunia, semewah apapun dan sebanyak apapun jumlahnya baju yang sudah kita kumpul dan koleksi di lemari, tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah kain baru yang panjangnya cuma 2-4 meter, dibungkus kain kafan, juga selembar kain, lalu kita dimasukkan di kuburan. Semuanya yang berhubungan dengan masalah pakaian, kendaraan, harta, tabungan yang sekian banyak nolnya yang sudah kita tabung selama ini, nggak akan dibawa. Buku tabungan kita pun tidak bakal dimasukkan, dibungkus dengan kain kafan kita, semuanya akan ditaruh. Maka seorang muslim harus faham tentang masalah ini, bahwasanya dunia ini tidak boleh menjadi target. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim juga satu waktu pernah mengatakan, pergilah dari aku. Lalu beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat anda mengatakan kalimat tadi, pergilah dari aku, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dunia menampakkan diri di hadapanku, lalu aku pun mengusirnya. Ya, aku tidak ingin agar aku mencintainya atau menginginkannya, karena dunia memang tempat berlalu, ya, tempat untuk berlalu. Dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya pada saat Nabi SAW sedang marah dengan istri-istri beliau karena hampir semuanya sepakat minta dinaikkan nafkah, ya, sementara Nabi SAW telah memberikan yang terbaik, maka tersebarlah berita pada saat itu Nabi SAW menceraikan istrinya atau istri-istrinya. Maka Abu Umar pun merasa sedih dan berkata, celakalah kau wahai Hafsah. Hafsah istri Nabi SAW yang merupakan anaknya Umar.
kenapa kau berani melakukan perbuatan ini pada utusan Allah? Maka sambil menangis Umar bin Khattab menuju ke rumah Nabi SAW ingin memastikan berita ini. Pada saat beliau masuk di rumah Nabi SAW, dan beliau pada saat itu di dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan sempat menghajar. Menghajar itu seperti bahasa sederhananya memboikot istri-istrinya, menghajar, tidak menggauli mereka, tidak mengajak ngomong selama sebulan. Karena ingin memberikan didikan pada mereka, tidak bolehnya mereka melakukan hal tersebut sementara sudah dipenuhi hak oleh Allah dan Rasulnya, hak mereka. Dan pada saat itu diberikan khiyar, pilihan kepada istri-istri Nabi, ya, ridwanullahi alaihinna. Ya, kata Nabi SAW pada saat turun ayat memanggil Aisyah dan memanggil semua istri-istri, lalu mengatakan, saya akan menyebutkan kalimat yang kalau kalian pilihlah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, jangan tergesa-gesa. Kalau kalian mau saya ceraikan, dan apapun yang kalian minta saya akan kasih. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya, maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala kalian. Maka dimulai dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah mengatakannya, Rasulullah, apakah Allah dan Rasulnya masih ada saingannya untuk dimusyawarai? Artinya enggak perlu musyawarah, saya akan pilih anda, ya, dan Rasul dan Allah dan Rasulnya. Lalu pada saat itu juga harinya 29 hari, ya, kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan dari sini juga ulama mengambil tentang hitungan pertanggalan bulanan itu mayoritas 29 hari, ya, dalam tanggal-tanggal hijriyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, anda bersumpah tidak akan menggauli kami, menghajar kami selama sebulan, dan hari ini baru 29 hari, saya menghitungnya hari demi hari yang anda tidak datang kepada kami. Kata Nabi SAW, bulan itu adalah 29 hari, dan hari ini adalah terakhir sebulan, gitu kan, sudah pas masuk sebulan. Ringkas cerita adalah, saya sedang tidak bahas kasus Nabi SAW dengan para istrinya, tapi pada saat itu Umar bin Khattab masuk dan ingin memastikan jangan sampai Hafsah diceraikan oleh Nabi SAW. Maka waktu dia masuk, Umar bin Khattab kaget. Nabi SAW berada di sebuah rumah, ya, salah satu rumah-rumah beliau, yang memang beliau sedang berbaring, dan pada saat berbaring itu baju beliau, sisi kanan baju beliau kena berbaring, sisi kanan itu kena dengan tanah, ya, rumah Nabi SAW. Jadi rumahnya nggak ada, kalau kita sekarang mungkin keramik, ya, minimal mungkin ada karpet. Nabi SAW rumahnya nggak ada, tanah biasa. Kemudian beliau baring dan sempat tanah itu menempel di baju beliau di sisi kanan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lihat, menangis, mengatakannya, Rasulullah, raja-raja Kisra, raja Persia, kaisar-kaisar Romawi, mereka menggunakan dipan-dipan yang empuk, dayang-dayang yang mengipasi mereka, sementara anda utusan Allah dan raja kami, anda tidur dan akhirnya sisi kanan anda jadi kena tanah seperti ini. Saksi bahasan kita, pada saat itu Nabi kita mulia Muhammad SAW duduk, lalu mengatakan, wahai ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, apakah kau masih ragu? Mohon maaf, sebelumnya kata Umar begini dulu, ya Rasulullah, ya, apakah anda menceraikan istri-istri anda? Kata Nabi SAW, tidak, tapi saya menghajar mereka. Lalu Umar menyebutkan kalimat tadi, ya Rasulullah, raja-raja Kisra, raja Persia, raja kaisar Romawi menggunakan dipan-dipan empuk, dayang-dayang dan segalanya, sementara anda tidur di sementara sisi kanan anda kena tanah. Lalu Nabi SAW duduk dan berkata, wahai ibnu Khattab, apakah kau ragu, hai Umar, hai ibnu Khattab, atas apa yang telah Allah janjikan kepada kita? Sesungguhnya milik kita orang yang beriman akhirat, dan milik mereka orang-orang kafir dunia ini. Artinya tidak penting buat saya pakai kasur atau tidak penting, karena ini hanya akan saya laluin. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan kasur yang empuk, permadani yang bagus, pendamping yang solehah dan soleh di surga nanti, yang Allah janjikan abadi, nggak ada masa tua, nggak ada masa muda dan seterusnya. Gitu kan? Itu yang dijadikan target sebagai seorang muslim. Allah selalu hubungkan antara akhirat dan dunia, dan selalu akhirat itu didahulukan. Walad darul akhiratul lahiyal hayawan. Sadarlah, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang terbaik. Wal akhiratu khairum wa abqa, dan kehidupan dunia akhirat itu adalah yang paling baik dan lebih baik dan lebih kekal, gitu kan? Kenapa kalian mengejar dunia ini? Seperti itulah. Baik, untuk membuat agar setiap muslim itu bisa, ya, menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka dia harus faham dan belajar bahwasanya dunia akan dilaluin dan akan ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan kematian, kemudian kehidupan alam barzah, alam kuburan, kemudian akan diikuti dengan kehidupan akhirat, nanti ada surga dan ada neraka serta ada hisab sebelumnya. Kita tidak jauh bicara masalah surga dan neraka, tapi kita akan bicara ruang lingkup salah satu, ya,
dosa besar yang membuat azab kubur, ya, datang, karena di kuburan itu hanya dua keadaannya, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, atau lubang dari lubang neraka. Hadis yang masyhur, ya, banyak sekali menyebutkan tentang masalah adanya taman dari taman surga di kuburan atau lubang dari lubang neraka. Seperti misal kata Nabi SAW, tentu ikhwan dan akhwat yang pernah dengar hadis ini anggap mereview kembali, yang belum dengar insya Allah menambah imannya. Kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, di kiri kanannya malaikat rahmah membawa kain kafan dari surga, dan malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar dengan sangat mudah dari tubuhnya seperti keluarnya air dari mulut kendi. Kemudian ditangkap oleh malaikat rahmah dan dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit. Dan setiap menembus langit-langit tersebut, malaikat-malaikat yang ada di langit-langit itu berkata kepada malaikat rahmah, kasih sayang membawa ruh ini dibungkus dengan kain kafan dari surga, siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan sekali lagi, dan akan terus saya berdoa setiap sebutkan hadis ini agar kita termasuk di dalamnya. Lalu yang terjadi ikhwan dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah, maka malaikat rahmah mengatakan ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia, gitu kan. Lalu terdengar suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantarlah ruhnya bersama dengan jasadnya, diantar oleh kerabatnya. 3 langkah, ya, kerabatnya atau pengantarnya itu meninggalkan kuburan, dia masih mendengarkan trompa sendal mereka, yang mendengar ruhnya bukan jasadnya. Karena yang menghadapi alam barzah adalah ruh, yang menghadapi alam dunia dan alam akhirat nanti, ya, itu adalah ruh dan jasad, ya. Tapi kalau di alam barzah khusus di tengah-tengah di antara keduanya ini, itu yang menghadapi adalah ruh seseorang. Lalu kemudian datanglah Munkar Nakir mendudukkan dia, lalu berkata ruhnya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Maka dia menjawab dengan sangat mudah. Kata Nabi SAW, seperti firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan di lisan orang-orang yang beriman untuk selalu menjawab kalau ditanya di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau ibadah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kenapa kau membela ini, kenapa kau ini, dan seterusnya. Maka dia akan mudah menjawabnya. Allah berikan dia dengan ilmu, dia bisa jawab dengan agama, jadi semua bisa dijelaskan. Kemudian juga di akhirat, ya, Allah SWT akan berikan ketetapan. Kata para ulama tafsir, ketetapan di akhirat adalah di alam barzah, pertanyaan, menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Lalu dia jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran. Lalu dibukakan baginya pintu neraka, azab, siksaan, orang dicambuk, dipukul, yang dibakar, teriakan, jeritan, ketakutan jenazah ini, ruh ini. Lalu malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Kalau kau dulu tidak beriman, tidak beramal soleh, kau akan masuk ke sini, ditutup, dibuka pintu surga. Dayang-dayang, permadani, bantal-bantal. Anda bisa baca surah Al-Waqi'ah, banyak surah-surah Quran menceritakan masalah surga. Surah Muhammad menjelaskan banyak sekali tentang ciri-ciri surga, semua dilihat sama dia. Fasilitas yang luar biasa dan abadi. Maka dia pun berdoa kepada malaikat, mengatakan ini tempat kau sekarang. Dia pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya, datang kepadanya atau di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, pakaiannya bagus. Lalu saking bagusnya jenazah ini kagum dan berkata, siapa kamu, ini sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Lalu dia mengatakan, aku adalah amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat sekalian, yang menemani kita di kuburan nih, yang tadi antum sholat maghrib, yang kita hadir di majelis ilmu ini, yang antum jujur di luar sana, yang antum berusaha bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, menasihatin orang yang salah, mendukung orang yang berbuat kebaikan, itu yang akan menemani kita di kuburan. Bukan rekening kita yang penuh dengan angka nol, bukan prestasi, ijazah, sertifikat yang kita kumpul dan kita pajang di lemari-lemari, bukan baju dan sepatu serta sendal dan mobil yang bermerek, bukan sebuah rumah yang mewah, tapi amal-amal saleh yang menemani kita, ikhwah akhwat sekalian. Tadi subhanallah saya lagi jalan menuju ke sini, pas saya masih di Mampang, memang tadi subhanallah hujan dan agak macet, saya lewat pas iqamah sholat. Sempat ada bimbang dalam diri saya, apa saya sholat di Blok M saja, tapi ini sudah iqamah. Dan saya tahu, tiba-tiba saya mengatakan, dan ini ada gejolak dalam jiwa saya mengatakan sendiri, saya harus sholat kalau sudah iqamah. Saya berhentiin motor saya tadi, kemudian saya langsung masuk ke masjid, saya sholat. Setelah itu kemudian saya keluar habis sholat,
saya menyelesaikan zikir saya di jalan untuk mengejar majelis ilmu dan kemudian saya sholat ba'diyah tadi di sini. Tapi saya mengatakan komitmen untuk mengambil urusan akhirat di sini adalah satu keputusan yang harus mutlak. Enggak boleh enggak. Karena sekali saya ketinggalan tadi sholat maghrib misalnya, kalau saya tinggalin lalu saya sholat di sini, ya bisa saja tapi kehilangan fadilah, kehilangan takbiratul ihram pertama bersama imam. Tadi alhamdulillah bisa dapat saf pertama, bisa sholat di awal takbiratul ihram imam dan tidak ada masalah. Antum pun masih menunggu bisa dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dahulukan akhirat, gitu kan? Itu harus difahamin. Maka dia pun ditemani oleh amal solehnya. Kata Nabi SAW, kembali kepada riwayat tadi, maka Allah berfirman dari langit berkata, luaskanlah, bentangkanlah kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan ya, bentangkan juga jalan menuju ke surganya setiap pagi dan sore. Artinya di sini dia akan melihat istananya dia yang dijanjikan, dia lihat dan dia nikmatin, dari jauh aja dia sudah nikmatin. Nanti saya akan makan di sini, itu buahnya, ini pohonnya, ini istananya, ini dindingnya, ini dayang-dayangnya dan semuanya dilihat sama dia. Maka ya Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah pun menjadikan kuburannya taman dari taman surga. Jadi itu ada berarti konsep kuburan bisa menjadi taman dari taman surga. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau dia orang fasik, muslim banyak dosanya, atau orang kafir, maka akan datang kepadanya 3 malaikat, 2 kiri kanan malaikat azab, penyiksa, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di jasadnya, tidak berani keluar. Ya, maka kata Nabi SAW, malaikat pun menghantam wajah dan bokong mereka. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kalian, kata Allah SWT, melihat bagaimana dahsyatnya orang-orang kafir, orang-orang fasik yang banyak maksiat, tidak sempat taubat sebelum meninggal, dicabut ruhnya oleh malaikat dengan menghantam wajah dan bokong mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Maka berantakan tubuhnya di badannya, tidak mau keluar. Malaikat pun, kata Nabi SAW, menarik dengan paksa ruh tersebut, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Seperti itulah ruhnya. Dan ini bukan dongeng ya, ini apa yang saya sampaikan hadis Nabi SAW. Artinya Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat, kita akan alamin nih. Tinggal tentuin sendiri, mau mati seperti awal tadi malaikat berikan berita gembira, mudah ruhnya keluar, taman dari taman surga kubur, atau yang satu nih, naudzubillah, fasik, banyak dosa, tidak sempat taubat, apalagi dosa-dosa besar, terlebih lagi kalau kafir dan munafik, lebih berat lagi. Kata Nabi SAW, belum sesaat keluar ruhnya, ditangkap oleh malaikat azab, penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka lalu dibawa ke langit. Begitu tiba di langit pertama, malaikat semua nolak, mengatakan, ya, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini, semoga tidak lewat di sisi kami. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Maka setelah itu tidak dibuka baginya pintu langit. Tadi kalau ruh orang mukmin tembus sampai ke langit ke-7. Lalu tadi kalau orang fasik atau kafir ini di langit pertama ditutup, nggak dibukain. Malaikat tidak ada yang ingin dia lewat di sisinya. Lalu mereka bertanya kepada malaikat azab, siapa ini? Kata mereka, Fulan bin Fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara Allah dari langit ke-7 mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu bersamaan ruhnya diantar, pada saat jasadnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih didengar terompah sendal mereka. Kemudian malaikat Mungkar Nakir tanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Walaupun dia muslim, jawabannya sama dengan orang kafir, juga orang munafik. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Maka setelah itu malaikat Mungkar Nakir membukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, fasilitas yang leks luar biasa. Dia kagum, gitu kan? Maka malaikat pun mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini sebenarnya, tapi kamu yang tidak mau beriman, kamu yang tidak mau sholat, kamu yang tidak mau sedekah, kamu yang tidak mau bakti dengan orang tuamu, ditutup, dibuka pintu neraka. Orang yang kulitnya terkelupas karena panas, minum timah panas, orang yang dicambuk, yang dipotong badannya, yang disetrika dan segala macam siksaan, yang sebagaimana memang ada penjelasan tentang azab neraka itu sendiri. Lalu malaikat bilang, ini tempat kamu dan tidak akan ada tempat kamu selain ini. Maka dia pun ya mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku.
Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, bajunya tidak bagus, badannya busuk, nggak enak. Sampai jenazah ini bilang, ruh ini bilang, pergi kamu nih, siapa kamu nih? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal burukmu, zina anda, bohong anda, riba anda, ya, durhaka dengan orang tua anda, menipu teman, sengaja utang tidak bayar. Ini akan berbentuk makhluk yang menakutkan di kuburan dan akan menemani anda nanti. Dan dia mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Bagaimana Allahu alam? Hadisnya begitu. Membawa sebuah besi yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya, maka mereka tidak akan mampu. Bayangkan miliaran manusia sama miliaran jin bersatu mau balik besi itu karena beratnya, mereka tidak mampu. Lalu malaikat ini mengangkatnya, satu malaikat saja yang Allah berikan kekuatan, lalu menghantamkan ke badan orang, ke kepala orang ini sampai dia hancur. Bersamaan, waktu yang bersamaan, hadis Bukhari yang lain menjelaskan, dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Jadi sambil dipukul kepalanya hancur, sambil diremuk lagi, kemudian dikembalikan. Begitu terus sampai menjelang hari kiamat. Maka jadilah, kata Nabi SAW, kuburannya lubang dari lubang neraka. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira Ustaz penyebab azab-azab kubur? Perlu Anda tahu, azab kubur akan datang kepada semua orang yang tidak sempat taubat sebelum meninggal. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Misal, ada orang bohong deh, atau ada orang berbuat zina, atau ada orang berbuat dosa apa saja, tidak sempat dia taubat dari dosa itu. Walaupun nanti di akhirat amal baiknya pada saat ditimbang lebih berat daripada amal buruknya, amal buruk yang sudah dia kerjakan itu menjadi penyebab azab kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke neraka, karena melalui neraka nanti di akhirat melalui timbangan amal. Misal dosa seseorang 100, pahalanya cuma 90. Tapi Allah mau maafin atau kena dapat syafaatnya, pertolongan para orang-orang yang beriman yang sudah lolos dari hisab. Kemudian termaafkan 20 dosa misalnya, dari 100 sisa 80, amal solehnya 90, maka dia bisa masuk surga. Tapi dia tidak bisa lolos dari azab kubur. Nggak bisa lolos dari azab kubur. Azab kubur pasti kena kepada dia. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Siapa yang nggak kenal beliau? Orang yang sangat mulia, luar biasa. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tablik akbar kita nanti hari Ahad ini masalah Umar bin Khattab. Bulan depan gak ada halangan kita bahas masalah Utsman bin Affan. Sebulan sekali akan ada tablik akbar tentang kisah sahabat. Utsman bin Affan, sahabat yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan seseorang laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia. Malaikat malu dengan Utsman radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam beberapa athar, Utsman tidak pernah lihat kemaluannya. Orang yang sangat mulia, dan Nabi tunjuk Utsman di surga. Ya. Setelah ditunjuk Abu Bakar, Umar, Utsman, ya semuanya ditunjuk. Dikatakan Utsman di surga, ya. Berarti Utsman bin Affan mendapatkan jaminan, ya, mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Utsman bin Affan di akhir hidup beliau sempat membaca ayat surah At-Takatsur, ya, yang menjelaskan tentang hatta zurtumul maqabir. Ada kalimat, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta-harta dunia. Utsman orang miliardernya sahabat, kaya raya dan raja pada saat itu. Belum lagi anak mantu Nabi SAW, banyak fadilahnya. Lalu dikatakan sampai kalian benar-benar mendatangi kuburan dan baru kalian sadar pada saat itu. Utsman bin Affan menangis. Kemudian tambah menangis, menangis lebih keras lagi. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pingsan. Membaca ayat ini pingsan, hatta zurtumul maqabir, diulangin sama dia, nangis lagi sampai dia pingsan. Waktu itu umurnya Utsman bin Affan sudah di atas 60 tahun, ya, mungkin sekitar 65 tahunan, ya 65 tahunan, karena memang beliau meninggal di sekitar umur-umur itu 65 atau 67. Jadi di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sempat, ya, pingsan. Istrinya pun datang. Anak-anaknya datang mendekati dan mereka ketakutan jangan sampai Utsman sudah meninggal. Dia seorang khalifah raja pada saat itu dan lagi mengaji, gitu kan.
Maka dipanggillah sahabat-sahabat yang masih hidup, tolong lihat Uthman. Maka pun datang, mereka bangunkan Uthman, tidak bisa bangun. Sampai disiramin air, beberapa saat kemudian baru sadar. Pada saat Uthman bin Affan sadar, ya, beberapa sahabat mengatakan, ya Uthman, wahai Uthman, apakah kamu ini pingsan gara-gara membaca ayat Al-Quran, takut tentang azab Allah, sementara kamu adalah kamu. Kalimat dalam bahasa Arab, wa anta, artinya dan kamu adalah kamu. Artinya kamu siapa ya? Apa yang kamu harus takutin? Kamu anak mantunya Nabi SAW, kamu termasuk orang pertama masuk Islam. Sahabat-sahabat sebutin fadilahnya. Kamu termasuk orang yang membiayai pasukan Ushrah, ya. Pada saat pasukan ada berangkat ke Tabuk dan Nabi SAW menjamin bagimu surga. Kamu adalah ya orang yang malaikat pun malu dengan kamu. Disebutkan semua fadilahnya, gitu kan. Lalu Uthman bin Affan setelah mendengarkan fadilah-fadilah itu mengatakan, apa yang kalian bahasakan benar, yang kalian sampaikan semua benar. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi Muhammad SAW menjamin aku surga dan tidak masuk neraka. Itu kehidupan di akhirat nanti. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi SAW tidak menjamin untukku kuburan. Ada enggak kalian tahu sebuah hadis Nabi tentang aku yang Nabi menjamin aku tidak akan disiksa di kuburan? Semua sahabat terdiam. Dan akhirnya Uthman bertambah menangis dan sahabat-sahabat semua menangis. Artinya memang Uthman ingin memberikan pemahaman kepada kita radhiyallahu anhu. Orang walaupun amal solehnya banyak, ya, walaupun dia mati dalam husnul khatimah, bukan berarti dia luput dan lepas dari azab kubur. Ini perlu digarisbawahi ikhwah akhwat sekalian. Jadi orang harus hati-hati, dan dengan memahami masalah ini kita lebih hati-hati dengan dosa, dan kita akan mengamalkan sabda Nabi SAW, aku selalu setiap hari bertaubat dan beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Nabi SAW pastikan itu. Dan kata ulama hadis, Nabi SAW ya dituntun oleh Allah untuk memilih sampai 100 ya beristighfar dan bertaubat ini, karena memang manusia dalam sehari maksimal mungkin dosa dikerjakan 100. Mungkin satu istighfar itu bisa mengampuni satu dosa, Allahu a'lam. Maka dengan 100 berarti bersih dosanya pada hari itu. Bersih dosanya pada hari itu. Kalau dia meninggal maka dia selamat dari azab kubur. Dia selamat dari azab kubur. Hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi, sebuah hadis saja sebenarnya berhubungan dengan masalah ya, yang bahasan kita ini, dosa besar ke-80. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW pada saat melewati kuburan, ada dua buah kuburan beliau lewati, beliau mengatakan, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul, wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya mereka kedua pemilik kuburan yang sedang saya lewatin ini sedang diazab, dan mereka diazab oleh suatu dosa yang banyak orang anggap itu dosa biasa. Tapi ketahuilah kedua dosa ini besar. Kedua dosa ini besar. Jadi ini menjadi penyebab disiksanya mereka berdua di kuburan, gitu kan? Banyak orang anggap remeh. Salah seorang di antara mereka, salah satunya disiksa kenapa? Karena dia tidak membersihkan dirinya dari buang air kecil, kencing tuh. Ceboknya enggak benar, ya, tidak bersih, tidak menyelesaikan tetesan akhirnya, maka menjadi penyebab azab kubur, dan ternyata itu termasuk bagian dari dosa besar. Dan yang lainnya satu lagi adalah karena menyebarkan adu domba. Menyebarkan adu domba. Saya ingin jelaskan dua dosa ini secara khusus. Bapak Ibu sekalian, Islam adalah agama yang bersih dan suci. Islam adalah agama bersih dan suci. Kita disuruh selalu membersihkan diri kita. Islam ada hukum wajib mandi, seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan, mandi haid dan nifas, serta ada mandi dalam hal menyegarkan tubuh. Sebagaimana Nabi SAW sering mengerjakan mandi dalam menyegarkan tubuh agar lebih nyaman dalam beribadah. Ini juga termasuk ibadah, ya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu bahwasanya menjaga diri dari najis adalah ibadah. Berarti lawannya, kalau seseorang itu tidak menjaga diri dari ibadah, dia akan menjadi penyebab azab kubur, termasuk masalah kencing yang sederhana. Makanya kita harus betul-betul membersihkan. Ulama menyebutkan, mohon maaf sebentar, 1 menit lagi baru azan. Maka ulama mengatakan kalau seseorang muslim kencing,
dianjurkan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dipastikan dia dalam kondisi duduk kalau dia mampu. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan disunnahkan kencing laki-laki atau perempuan dalam kondisi duduk. Duduk ini memastikan seluruh urat saraf yang tertuju ke kemaluan dia tidak akan tegang dan akan memudahkan dia untuk tidak terpercik atau kena dari kencingnya, sehingga menjadi penyebab kalau kencing itu percik di bajunya menjadi najis, dan kalau dia sholat tidak diterima. Kan gitu. Mungkin hal sepele, tapi ini hal yang penting harus diperhatikan. Kalau tidak mampu dia berdiri, dia harus berdiri karena tidak ada tempat, maka dia pastikan tidak ada percikan yang mengenai ke tubuhnya karena akan berpengaruh kepada sholatnya. Yang kedua, pada saat selesai kencing, dia tidak tergesa-gesa dan dia berusaha batuk. Ya, sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan batuk yang di penutupan sehingga memastikan tetes terakhir kencingnya itu menetes keluar semua. Dikhawatirkan keluar pada saat sedang dia sholat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kencing sembarangan. Mohon maaf, ini sering saya lihat banyak supir-supir taksi kita atau mungkin supir angkot atau siapa saja kadang-kadang kebelet kencing, dia bukan cari masjid, dia bukan mampir ke sebuah rumah makan, pamit, enggak, tapi dia mampirnya ke pinggir jalan lalu kencing sembarangan. Ini berbahaya sekali. Kencing sembarangan dia mau cebo dari mana kira-kira, gitu kan? Belum lagi kalau ada air yang dia pakai cebo apakah akan bersih, suci? Maka ini termasuk menjadi penyebab azab kubur. Jadi nggak boleh dimain-maini. Itu kan harus benar-benar rapi dan tahu masalah ini. Termasuk celana yang dia masuk kalau dia tidak cebok bersih maka akan bermasalah. Maka ini termasuk hal yang mesti digarisbawahi. Kata ulama harus diperhatikan karena ini sangat berpengaruh dengan azab kuburnya. Allahu alam. Sebentar saya akan lanjutkan sedikit dengan masalah dosa ini dan juga dosa namimah, baru kemudian kita buka pertanyaan. Mungkin sampai sini dulu, kita sholat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit masih menambahkan masalah salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak membersihkan diri dari buang air kecil atau sering dibahasakan dengan najis. Tadi sudah saya sebutkan beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah adab kencing sambil duduk, laki-laki atau perempuan, dan ini sunnah. Kemudian, dan itu manfaatnya agar tidak menyebar. Kemudian memastikan semua tetesan terakhir kencing keluar, dan ini sebagian ulama fikih mengatakan diikuti dengan menutup batuk. Kemudian juga kencing tidak boleh di sembarangan tempat, dan ini juga sudah saya berikan contoh tadi, banyaknya orang yang kencing sembarangan dan banyak sekali orang yang kesurupan, kemasukan jin justru karena kencing sembarangan. Pada saat di ruqyah ternyata pengakuan setan-setan yang ada di lapangan luas tadi atau rumput yang dikencingi oleh dia tanpa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim masuk ke badannya. Makanya juga termasuk sebab-sebabnya. Sebagian ulama memasukkan dengan adanya bahasan penyebab siksa kubur adalah kencing, maka masuk semua yang keluar dari dari kubul. Semua yang keluar dari kubul dan dubur, dua-duanya, maka kalau tidak bersuci darinya, berarti juga menjadi penyebab siksa kubur. Seperti misal, mazi, madhi bagi laki-laki, mani, kemudian haid bagi perempuan, nifas, semua itu kalau dibiarin dan tidak disucikan, tidak mensucikan, menjadi penyebab azab kubur, Dan ini sudah dirincikan atau disepakati oleh para ulama. Tentu kalau madhi itu adalah seperti semacam sperma laki-laki, seperti mani, tapi dia keluar karena capek, keletihan. Kalau mazi keluar pada saat terangsang dan mani keluar pada saat klimaks. Semua sama sebenarnya, walaupun hukum syar'inya dalam proses pensucian berbeda. Kalau madhi yang keluar karena capek dan mazi itu keluar karena terangsang, ini cukup membersihkan pakaian yang kena, kemudian membersihkan kemaluan lalu wudu, tidak perlu mandi. Tapi kalau mani maka membersihkan diikuti dengan wudu dan mandi, diikuti yang wudu dengan mandi, sebagaimana kita tahu mandi junub ada wudunya. Jadi ini semua masuk sama, bisa menjadi penyebab seseorang tersiksa kubur. Tentu mungkin Anda sebagai muslim, apalagi kalau Anda faham hukum agama, Anda tidak akan berpikir mana bisa sih ada orang yang beraktivitas setelah hubungan biologis tapi nggak mandi, tapi nggak bersihin kemaluannya,
Masa ada sih orang buang air besar kemudian nggak cebok yang bersih? Mungkin Anda bertanya, kalau Anda bertanya seperti ini berarti Anda muslim yang sebenarnya. Karena kalau Anda belum faham, maka Anda akan seperti keadaan orang kafir. Orang kafir itu setelah berhubungan biologis nggak pakai cuci kemaluannya, nggak pakai apa, pakai celananya langsung pergi kerja, gitu kan? Sudah begitu aktivitas mereka, dianggap biasa. Mereka pada saat buang air besar, buang air kecil, nggak menggunakan air, mereka menggunakan tisu. Dari sisi mana kebersihannya akan kelihatan. Dan ini semua termasuk menjadi penyebab azab kubur. Menjadi penyebab azab kubur. Jadi selain kotoran masih melengket di kubur dan dubur yang merupakan tempat yang sangat pekah, ya apalagi bagi perempuan. Laki-laki mungkin kemaluannya masih kelihatan dan mungkin lebih pekah kemaluan perempuan yang lebih lembab. Tapi sama saja, mereka sama melakukannya. Ya tidak membersihkannya. Dan ini menjadi penyebab banyaknya penyakit-penyakit kelamin yang datang, ya disebabkan karena tidak sucinya dari kotoran yang keluar dari dua tempat ini. Dan ini secara duniawi, secara ukhrawi akan menjadi penyebab siksa kubur. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu kita simpulkan adalah Islam menyuruh kita agar selalu membersihkan diri dan berhati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Enggak boleh seronok, enggak boleh dianggap remeh. Yang kedua, azab yang menjadi penyebab kubur yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di sini dalam dosa besar ke-80 adalah adu domba. Adu domba berusaha, dikatakan adu domba ya, karena biasanya domba itu tidak ada masalah, lalu sengaja diadu. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan diadu dombanya, gitu kan. Maka semua orang yang menyebabkan dua orang berkelahi tanpa sebab, karena tadi domba itu sebenarnya tidak berantem, tapi sengaja dipancing emosinya supaya mau saling berantem, gitu kan. Akhirnya bertandukanlah satu sama yang lain. Siapa yang melakukan perilaku tadi, dua orang dibuat berantem tanpa sebab, maka dikatakan adu domba atau namimah. Dan ini termasuk azab atau penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur. Dari dua dosa ini, ulama juga menyimpulkan mengatakan semua dosa yang sifatnya besar atau kecil akan menjadi penyebab azab kubur. Sebagaimana kita sudah tahu kisah Isra dan Mi'raj, hadis sahih yang meriwayatkan panjang lebar di mana Nabi SAW melihat beragam macam azab. Ada orang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian. Kemudian mereka berada di sebuah lembah yang di tengah-tengah lembah, jadi lembah itu agak turun ke bawah, gitu kan. Mereka berkumpul di tengah-tengah lembah dan mereka berusaha tidak menggunakan pakaian selembar kain pun, mereka berusaha naik ke atas, keluar dari lembah itu, naik menukik ke atas. Dan di tengah-tengah lembah itu ada sebuah lubang yang mengeluarkan api yang sangat besar, dan pada saat keluar maka api itu terus ya menyebar sampai memenuhi seluruh lembah itu dan membakar semua yang ada di situ, membakar semua yang ada di situ. Maka mereka pun berusaha melarikan diri terus dari api tersebut. Kemudian api itu naik sampai membakar mereka. Setelah membakar mereka, mereka hangus, api itu masuk ke lubangnya lalu mereka tergelinting sampai masuk di dekat lubang itu. Lalu Allah utuhkan kembali kulit mereka. Kemudian mereka lari lagi seperti tadi, lalu api keluar menyengat lagi mereka. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu aku berkata, kata Nabi SAW, aku tanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Kok begini azabnya? Kata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, itu adalah zunat. Itulah orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina. Jadi ini azab adalah azab kubur sebelum azab akhirat, sebelum azab neraka nih. Jadi semua yang diceritakan Nabi SAW pada saat Isra dan Mi'raj adalah azab kubur. Karena memang di akhirat atau di neraka belum ada penghuninya sekarang, gitu kan? Belum ada yang masuk, nanti setelah hisab hari kiamat baru masuk. Maka yang diperlihatkan adalah orang-orang ini. Kemudian ada juga orang, kata Nabi SAW, yang berenang di sebuah kolam yang besar, dan ada riwayatnya yang mengatakan terdiri dari darah bukan air. Lalu dia berenang berusaha pergi ke samping, ke pinggir ya, pinggir daripada kolam itu. Di pinggir ada seorang laki-laki yang sudah siap memegang batu. Pada saat orang yang berenang tadi mendekat, maka dihantamlah kepalanya sampai hancur. Kemudian Allah utuhkan sehingga dia jatuh kembali ke kolam tersebut, tenggelam. Lalu Allah utuhkan kembali. Terus dia ulangin perbuatan itu. Lalu aku berkata kepada Jibril, siapa orang ini? Kata Jibril, wahai Muhammad, ini orang yang suka yang suka memakan hartanya anak yatim. Kemudian Nabi SAW menceritakan lebih lanjut banyak jenis-jenis azab yang diperlihatkan. Dan ini rinciannya panjang, gitu kan? Ada nanti bahasan sendiri berhubungan dengan masalah jenis-jenis azab kubur atau masalah akhirat.
Tapi saya datangkan contoh-contohnya saja. Ringkas cerita adalah semua yang berhubungan dengan dosa akan menjadi sebab daripada siksa kubur, walaupun orang tersebut belum tentu masuk ke neraka nanti di akhirat. Allahu a'lam. Jadi ini dosa besar kita yang ke-80. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini. Saya akan bacakan ini masih sisa pertanyaan yang lalu. Baru saya akan masuk ke pertanyaan malam ini. Ustaz, terkadang ana malu untuk meminta urusan dunia yang berbau kemewahan kepada Allah, karena dunia ini tidak lebih dari satu sayap lalat. Bagaimana menurut Ustaz? Atau baiknya bagaimana? Kita boleh meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan memang semestinya harus minta kepada Allah. Ya, tidak perlu malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menyuruh kita untuk meminta. Dan dengan kita meminta kepada Allah berarti ibadah, gitu kan? Berarti ibadah. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam minta diberikan kerajaan. Apakah itu pelanggaran? Enggak. Dan Nabi Sulaiman bahkan tamak terhadap Allah, mengatakan, ya Allah karunia saya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelumnya sudah saya. Enggak ada masalah, gitu kan? Kita boleh meminta itu. Beberapa sahabat dari salaful ummah, dari para nabi-nabi, banyak yang meminta kepada Allah SWT diberikan, dan itu baik. Sebab nanti kalau kita nggak minta kepada Allah, Anda akan minta kepada siapa kira-kira? Akan lari kepada selain Allah nanti. Itu kan akan menggantungkan nasibnya kepada selain Allah SWT. Ini berbahaya sekali. Maka mintalah, dan saya sudah jelaskan yang lalu, banyak orang diantara kita yang minta kepada Allah, kalau Allah itu dijadikan nomor kesekian, misal dia lagi sakit, surah saya tuntun, mestinya Anda minta sebelum berobat ke dokter, ya Allah saya lagi sakit, mudahkanlah agar saya sembuh, mudahkanlah saya agar mendapatkan dokter yang tepat. Nanti Allah tunjukkan tuh, kita cenderung kepada satu dokter, konsultasi cocok, kemudian resep cocok, kita akan sembuh. Tapi banyak orang enggak, dia langsung aja menterka dokter ini lalu ke dokter tersebut, lalu menggantungkan nasibnya, penyakitnya pada dokter. Dok, saya sudah coba minum dok, tapi kenapa belum sembuh, kenapa belum begini, obat apa lagi, kembali lagi ke dokter, bolak-balik, enggak pernah mengatakan ya Allah sembuhin saya. Maka biar dia konsultasi dengan 1000 dokter pun, kalau Allah enggak mau dia sembuh, maka tidak akan sembuh, gitu kan. Maka minta kepada Allah SWT, itu satu hal yang positif, gitu kan. Minta pengen punya mobil dari motor, minta kepada Allah SWT, enggak ada masalah, gitu kan. Minta kepada Allah SWT, enggak ada masalah. Dan saya sering ingatkan ini, Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Perlu Anda tahu, Nabi SAW memiliki supir, ya. Walaupun zaman dulu nggak ada mobil, ya, tapi Nabi SAW unta yang beliau tunggangin, kuda yang beliau milikin, unta yang dipakai untuk mengantar istri-istri beliau pada hajatnya di tempat tertentu, itu ada supirnya namanya Anjasha. Anjasha ini salah satu orang yang memang bekerja untuk mengurus unta Nabi SAW, mengantar istri-istri Nabi kemana. Hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, pada saat istri-istri Nabi lagi naik di atas unta yang ada, yang Anjasha pegang, di atas unta itu ada sebuah kotak yang bisa dinaikin 2 orang atau sampai 3 orang. Maka naiklah beberapa istri Nabi SAW, tidak disebutkan berapa orang. Kemudian Anjasha ini kebetulan punya suara yang bagus sekali, dan dia sering kali kalau ingin melunakkan unta Nabi SAW, dia melantunkan suaranya dengan syair-syair. Maka unta ini senang, gitu kan, senang dengan Anjasha ini. Yang terjadi pada saat dia melantunkan itu, pertama ingin menyuruh unta itu berdiri, tiba-tiba goyang unta itu, ya, menggoyang-goyangkan kepalanya karena mendengar suara Anjasha, dan membuat ya, kotak di atas punggung unta itu goyang, dan hampir saja ummahatul mukminin jatuh, gitu kan. Maka apa kata Nabi SAW? Mahlan bil kawarir, pelan-pelanlah dengan botol-botol kacaku. Ya, Nabi SAW memberikan isyarat istri beliau adalah botol-botol kaca yang harus dijaga. Tapi kita lihat Nabi SAW memiliki supir, pakai supir pada saat itu. Jadi boleh saja seorang muslim pakai, kenapa tidak, gitu kan. Jadi boleh minta kepada Allah SWT. Boleh memiliki, Nabi SAW memiliki beberapa orang istri, setiap istri punya rumah, ada rumah, gitu kan. Boleh makan makanan yang baik, minta kepada Allah SWT. Dan saya titik beratkan, jangan sampai malah tidak minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh minta kepada Allah dengan rasa tamak. Ya, boleh tamak terhadap rahmat Allah. Sudah sehat, minta agar ditambahkan kesehatan. Bahkan ulama mengatakan lebih baik seseorang itu berdoa kepada Allah, dipertahankan atau ditambah kesehatan dan nikmat yang sedang ada, daripada cobaan sudah datang baru dia minta diberikan jalan keluar. Jadi mestinya lebih baik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah. Ya.
apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selain sepertiga malam, waktu apa saja yang terbaik untuk berdoa? Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Sepertiga malam. Kemudian juga kalau orang lagi haji ya, itu ada Masy'aril Haram. Banyak tempat-tempat seperti misalnya tawaf, gitu kan, multazam. Ya, di sekitar tempat tawaf antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun. Itu kan sekarang lagi musim hujan ini banyak orang mengeluh padahal sebenarnya hujan rahmat. Kata Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun dari langit berdoalah karena Allah akan terima doa itu. Memang waktu mustajab waktu hujan turun. Kemudian juga pada saat orang sedang berperang, ya, berjihad itu diijabah doa. Doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua, ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kemudian juga doa orang yang terzalimi. Itu juga termasuk yang mustajab doa. Ya, jadi banyak sekali doa-doa yang mustajab dan saya sarankan yang bertanya ini bisa kembali kepada ceramah saya karena saya sekarang tidak terlintas semuanya. Ada judul ceramah saya di YouTube itu dahsyatnya doa. Itu 2 jam kalau salah. Kalau tidak ada di YouTube bisa diambil di web saya insyaallah ada. Dahsyatnya doa itu 2 jam atau 2,5 jam saya bahas, termasuk terakhir itu tentang waktu-waktu diijabahnya doa. Berikut juga beberapa contoh doa yang dipilih oleh Nabi SAW, doa yang mulia gitu. Seperti misalnya pada saat sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa. Doa yang anda ajarkan ini banyak sekali. Tolong ajarkan saya doa yang bisa merangkum semuanya. Apa yang anda doa ini semua saya bisa dapatkan. Orang sahabat ini cerdas, dia ingin tidak bisa dihafal semua, maka dia bilang minta doa satu ya Rasulullah yang merangkum semua doa anda. Kata Nabi SAW sambil senyum kepadanya, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW minta. Gitu kan? Semua kebaikan yang pernah diminta saya minta semuanya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta dijauhkan darinya. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, wa 'alaikal balag, dan darimu lah jawaban daripada doa itu. Ini diantaranya sudah saya jelaskan dalam ceramah itu dan ada beberapa doa-doa yang lain. Doa musafir juga termasuk ya. Doa musafir juga mustajab. Doa orang yang sedang sujud, gitu kan? Itu juga mustajab. Jadi banyak beberapa jenis doa. Apakah doa harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga, kecuali memang dikhususkan tempatnya oleh Nabi SAW, gitu kan? Tapi kalau enggak, boleh
kita menyampaikan hajat kita. Doa itu tidak harus kecuali ada penghususan. Ya, seperti misalnya doa yang dibaca pada saat i'tidal. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, kan doa dibaca di situ. Nah, ini doa khusus, ditentukan tempatnya, ya, waktunya, jenis bacaannya, maka dibaca itu. Nggak usah ganti dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, bebas saja silahkan berdoa hajatnya. Ada orang sakit minta disembuhin, ada orang sedih minta diangkat masalahnya, ada orang terlilit utang minta dibayarin sama Allah, ada orang minta diberkahi hidupnya, ada orang dimintain dimudahin jodohnya, dimudahin modal usahanya. Sampaikan hajat semua, dan Allah maha memahami doa-doa hambanya. Apa hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh, ahli kitab ya, wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani, boleh. Tapi yang ahli kitab, artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya, itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasraniyah kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Nggak bisa, karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya, ya bahasa boleh. Tapi afdaliyah tetap memilih mukminah, ya, tetap memilih mukminah. Dan ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya, ini ditanya tentang masalah asuransi, dan ini sudah saya pernah jelaskan ya. Saya sudah panjang lebar jelaskan, maaf saya tidak ulangin lagi. Boleh tidak apabila kita melaksanakan umrah tanpa mahram? Beberapa pendapat ulama dibolehkan, tapi ada yang bilang berdosa. Ini sudah pernah juga saya jelaskan, ya, sudah sering saya ulang-ulangin nih masalah hukum dan khilaf diantara ulama tentang masalah bolehnya perempuan safar tanpa mahram. Mungkin lebih dari 10 kali saya ulangin ini. Jadi mohon maaf saya tidak ulangin lagi karena banyaknya pertanyaan. Bagaimana cara menjawab salam yang benar? Ada yang mengaturkan waalaikumsalam, ada yang menjawab alaikumussalam, ya, sama aja, nggak ada masalah. Wa itu dan kan, waalaikumsalam, wawnya itu dan saya juga jawab salammu gitu kan. Atau alaikumussalam, tidak ada masalah. Alaikum berarti langsung, untuk kalian juga keselamatan. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Cuma yang disarankan di sini adalah lengkapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapin, karena assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Yang jawab juga begitu, waalaikumsalam 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, gitu kan. Jadi lebih baiknya dilengkapkan, jangan diputus-putus. Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih, memiliki wudu? Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu ada cara lain, yang kami tahu kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan kataluhu katalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya, itu seperti itulah gambarnya. Apakah ada syarat tertentu mengepel lantai? Pernah ada yang bilang kalau kain pel harus menggunakan air yang mengalir. Lalu bagaimana jika air yang dipakai di dalam ember karena ingin memberikan pewangi lantai? Apakah boleh?
nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kecuali air itu air najis, gitu kan? Nggak ada masalah. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Gitu. Kalau emang itu air kencing, air kotor itu nggak boleh, gitu kan? Mungkin akan menyebarkan najis di rumah kita. Kalau nggak ada masalah. Kapan saya umroh lagi ditanya? Insya Allah tanggal 19 Maret kalau nggak ada halangan insya Allah. Apakah ketika kita wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudhu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudhu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilang ini? Ya. Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudhu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azzakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudhu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh istri Anda bertanya begini, kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Bagaimana menurut Ustadz sistem kepartaian di Indonesia dalam memilih pemimpin? Apakah orang-orang alim harus masuk partai sehingga ada pengkaderan generasi Islam, padahal banyak yang menyatakan sistem kepartaian ini bertolak belakang dengan cara Islam. Saya nggak pernah anjurkan setiap orang yang memang bertanya pada saya, apalagi kalau murid rutin saya ya, untuk ikut partai. Allahu a'lam. Saya pribadi ya, saya lebih baik menyarankan tidak ikut di partai, karena kalau antum ikut di partai yang sekarang sistemnya seperti sekarang, memaksa antum untuk mengikuti sistem yang ada, gitu kan? Otomatis jadi masalah. Kalau peran para ulama mengkader. Bayangkan kalau setiap alim punya majelis ilmu, kayak di sini misalnya kayak ini orang alim banyak yang memberikan pengajian. Bukan saya katakan diri saya alim ya, maksudnya kalau ada ulama-ulama kita di Indonesia mengadakan pengajian, ya kemudian rame orang yang datang, setiap ustadz, dai atau alim ini memberikan ta'lim, itu sudah cukup sebenarnya. Antum yang hadir di sini kan dari beragam profesi ya, mungkin ada macam-macam kerjaan. Ya profesinya, ada yang muda, ada yang tua, gitu. Itu macam-macam. Jadi mereka sudah bisa mengambil hukum syar'i dari situ. Tidak harus berpartai karena kita dipaksa untuk itu. Saya bukan menyalahkan ya. Kalau ada yang mau berpikir itu adalah pendapat, boleh saja silahkan. Saya tidak pernah menghardik atau menyalahkan siapapun. Itu tradisi saya dalam pengajian. Saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Anda memilah sendiri. Kalau saya pribadi, saya tidak terlibat dalam masalah seperti ini karena banyak sekali keluhan dari teman-teman saya sendiri. Sama-sama tamatan Madinah, pada saat mereka bergabung di partai, awalnya memang iya, mereka bisa ceramah, lama-kelamaan terbawa dengan sistem, mau tidak mau.
tawaran sogokan lah, interaksi dengan lawan jenis lah, akhirnya menganggap nggak masalah deh, ini kan demi untuk partai, demi untuk Islam jaya, nggak apa-apa terlibat dengan sedikit perbuatan bid'ah, sedikit perbuatan maksiat, akhirnya jadi terbuka pintu-pintu itu, gitu kan? Jadi masalah. Kecuali kalau antum komitmen benar-benar nggak ada pelanggaran agama di situ, Allahu alam, gitu kan? Tapi yang saya temukan sekarang ini kita tahu sendiri. Berapa banyak partai yang menamakan dirinya partai Islam tapi hanya terjerumus juga dalam hal-hal yang berbahaya sekali, gitu kan? Ada orang yang belum bergabung dengan partai sangat luar biasa imannya, setelah bergabung sama partai kita lihat luar biasa kendornya, gitu kan? Banyak kasus-kasus itu. Sampai ada salah satu teman dekat saya tidak usah sebutin namanya, beliau sudah sampai keluar dari partai dan beliau bilang sama saya, subhanallah Ustaz, dia bilang, setelah saya bicara, bagaimana akhi menurut antum? Selama ini dia berada di partai, saya di luar, sama-sama berdakwah gitu kan. Lalu kemudian sama-sama punya jamaah. Lama kelamaan saya kadang-kadang sering nasihat, ini akhi, antum lebih bagus fokus dalam ceramah gini-gini. Mungkin setelah berapa tahun gitu baru dia ketemu saya, dia bilang benar yang antum bilang. Lama kelamaan akhirnya kita lebih eksklusif, hanya beberapa orang yang didakwain, tidak terbuka untuk umum. Kemudian akhirnya kita juga terbawa arus, mau tidak mau, ya. Akhirnya karena perkembangan pemerintahan begini, karena perkembangan sekarang di lapangan politik begini, jadi kita akhirnya ikut. Minimal ada rentetan-rentetannya, dan itu ada tanggung jawab hari kiamat. Ada tanggung jawabnya. Maka Allahu alam, setahu saya lebih baik menggunakan sistem Nabi SAW. Nabi bentuk majelis ilmu, setelah sahabat faham dibentuklah pemerintahan di Madinah itu. Saat ini banyak bantuan dari negara non muslim untuk Indonesia, baik untuk pemerintah ataupun organisasi. Apakah uang mereka itu halal kita gunakan? Halal saja, kalau kita tahu sumbernya memang sumber yang halal. Karena orang kafir pun bisa punya sumber halal, ya. Bisa punya, mungkin misalnya dia buka sebuah perusahaan listrik misalnya, dia buka perusahaan apa air, banyak perusahaan-perusahaan yang mereka buka dan ternyata itu halal, tidak ada masalah, ya, itu tidak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja menurut saya, Allah alam, kecuali kalau antum tahu sumbernya itu haram, maka tidak boleh. Cuma yang saya, semoga Allah SWT mudahkan ini, ya, harapan saya sebenarnya, dan saya pernah diskusikan dengan beberapa pejabat kita sebenarnya, secara pribadi saya pernah membahasakan, kalau sayangnya pemerintah kita ini masih belum membuka mata untuk bisa membuka jaringan kerjasama dengan negara Timur Tengah, gitu kan? Jadi kita ini sibuk dengan Amerika, sibuk dengan Eropa, sibuk dengan negara-negara non-Muslim. Padahal sebenarnya negara-negara non-Muslim ini sibuk membangun partner bisnis dengan negara-negara Timur Tengah, negara Islam. Jadi modal mereka dari negara Islam mereka pinjamkan ke orang Islam, gitu kan? Kenapa nggak langsung nih? Mestinya kan begitu. Kita lupain ada Qatar, ada Saudi, ada Emirat, banyak negara-negara Islam yang memang mereka itu menjadi sumber-sumber dananya Amerika, sumber dananya Eropa, banyak sekali dana-dana mereka memang yang tertampung. Sampai kan kemarin itu ada keluhan beberapa pengusaha dari Saudi yang memang memiliki saham yang sangat besar di beberapa perusahaan di Amerika. Mereka bilang, bagaimana nih sekarang uang bunganya? Kami buka rekening terpaksa di bank-bank di Amerika dan kami tidak pernah sentuh bunganya. Ditanya sama salah seorang syekh, bagaimana hukumnya syekh? Kalau kita nggak ambil, diambil oleh mereka karena jumlahnya bukan sedikit. Kalau sudah tabungannya 10 juta dolar, ya kan, sudah besar. Itu kecil 10 juta dolar itu, mungkin lebih besar daripada itu. Bisa sampai ratusan miliar rupiah, gitu kan. Bunganya sudah berapa itu akan didapatkan? Maka keluarlah fatwa sebagian ulama di Mesir, di Al-Azhar mengatakan kalau begitu kalian boleh ambil tapi tidak untuk kepentingan pribadi. Dikeluarkan untuk maslahat umum, membangun jalanan, buat jembatan, gitu kan, fasilitas umum yang kira-kira memang itu untuk umum saja. Ya, itu jadi itu masih daripada diambil orang Yahudi dipakai untuk belikan senjata dan segalanya. Itu karena banyaknya dana mereka, gitu kan. Dan ini coba telusurin deh teman-teman yang tahu, mungkin berpikir untuk mengetahui itu. Saya sampai bicara dengan beberapa teman-teman di Timur Tengah, saya bicara dengan teman-teman Indonesia, mereka tahu sebenarnya itu, bahwasanya sumber yang masuk Indonesia ini adalah uang-uang dari negara non-Muslim, dan non-Muslim ini negaranya fokus ke pusat-pusat negara Islam di Timur Tengah. Kenapa Indonesia nggak buka link ke Timur Tengah saja, gitu kan? Sangat luar biasa. Sampai saya pernah dengarkan sendiri statement dengan salah satu pejabat kita di Indonesia yang memang fanatik dengan Islam, dan juga dari beberapa teman di Saudi, kalau seandainya Indonesia ini membuka link kepada pedagang-pedagang di Timur Tengah dan mereka berhasil menariknya ke sini, gitu kan, 1-2 orang saja itu mungkin diantara mereka sudah cukup membayar utang Indonesia, karena kaya luar biasa gitu. Belum lagi dia narik teman-temannya, tapi belum ke situ. Pikiran kita selalu
begitu jadi presiden atau begitu punya jabatan Amerika yang dituju, gitu kan? Jadi nggak ke kiblat kita, malah dijauhin, sayangnya di situ. Semoga Allah SWT berikan petunjuk ya. Apabila seorang istri menceritakan keadaan tetangganya pada suaminya begini dan begitu, apakah termasuk ghibah Ustaz? Mengingat suami ada waktu luangnya di malam hari. Untuk apa cerita tetangga? Kenapa nggak bicara masalah cinta, kasih sayang, romantis? Ngapain bicarain tetangga? Ghibah lah, gitu kan? Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang memang dasarnya aib itu ada pada tetangganya, ada pada orang itu. Kalau nggak ada maka jadi fitnah. Ngapain ceritain orang? Nggak usah. Kalau suami lagi ada waktu luang, kesempatan, kan, rebut hatinya dengan kata-kata baik, dengan santun, gitu kan? Daripada kita mengucapkan kata-kata atau menceritakan orang lain, masuk ghibah. Apa ini? Tidak boleh khilafah itu diwariskan. Bagaimana tentang khilafah Muawiyah dan Abu Sufyan? Saya tidak pernah menemukan ada larangan ya untuk memberikan apa namanya kekuasaan pada anak. Belum pernah saya temukan itu. Secara pribadi ya, saya tidak bicara orang lain. Ini pertanyaan tujuh ke saya, maka saya jawab. Kasuistik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang secara pribadi Abdullah bin Umar waktu digabungkan dengan 6 orang sahabat yang dijamin surga yang tersisa, Uthman, Ali, Talha, Zubair dengan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan Abdullah boleh kalian libatkan, tapi jangan pilih dia sebagai khalifah. Itu ijtihad Umar secara pribadi, bukan hukum syar'i, ya, bukan hukum syar'i. Tapi bolehkah seorang raja muslim dia lihat maslahat untuk supaya anaknya yang dinobatkan karena dia lihat itu ada maslahat di situ, maslahat umat, maka boleh saja, gitu kan. Dan apalagi berbicara tentang keputusan Muawiyah, sahabat Nabi yang mulia. Muawiyah ini salah satu penulis wahyunya Nabi SAW. Waktu itu, waktu berdiri khilafah Umayyah pertama tahun 40 di negeri Syam, ibu kotanya di Syria. Waktu itu memang negeri Hijaz, Mekah sama Madinah di bawah naungan Syam, dan memang mayoritas umat Islam waktu itu paling banyak di negeri Syam karena di sana dulu pusat ya khilafah. Maka waktu Muawiyah sebelum meninggal dia tulis wasiat ya kepada anaknya, bahwasanya anaknya nanti Yazid yang akan memimpin, karena bagi dia dianggap Yazid paling faham wilayah Syam yang waktu itu ibu kota. Kalau digantikan dengan orang lain belum tentu faham tentang kondisi itu, gitu kan. Terlepas daripada apakah memang ada niat itu pribadi atau apa, yang jelas itu yang ulama paparkan. Memang ada beberapa sahabat yang menolak waktu itu. Seperti keluarnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma keluar lalu membentuk khilafah tandingan selama 6 bulan di Mekah. Tapi akhirnya buat apa? Umat jadi bingung, pecah. Siapa yang mau dipilih nih? Akhirnya dengan hikmah Allah SWT terkalahkanlah pasukan Abdullah bin Zubair, akhirnya terbunuh. Dan pada saat itu ulama mengatakan setelah selesainya fitnah Abdullah bin Zubair, ya, maka kembalilah kesatuan umat Islam di bawah seorang khalifah yang dikenal dengan Yazid, di bawah naungan Muawiyah, gitu kan, anaknya Muawiyah. Jadi kalau secara khusus pertanyaannya apakah boleh mewariskan khilafah kepada anak, maka ini saya tahunya, yang saya tahu selama ini ulama tidak ada yang mengatakan itu ada dalil khusus melarangnya, gitu kan. Tidak pernah Nabi SAW misalnya mengatakan tidak boleh seorang dari kalian menjadi khalifah mewariskan kepada anaknya. Itu belum pernah ada hadis seperti itu. Jadi boleh saja kalau dia lihat maslahat, ya, tergantung dari maslahat. Ana nonton di YouTube di channel yang sabit dan terpercaya, ada pesawat hilang kontak puluhan tahun lamanya. Akhirnya dinyatakan hilang. Tetapi beberapa tahun kemudian pesawat tersebut mendarat di bandara dan penuh, penumpangnya masih ada. Bagaimana pandangan Islam soal kasus ini? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih. Ya. Kapalnya kemana, pesawatnya kemana, kenapa masih bisa muncul berapa tahun kemudian? Apalagi secara gini loh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai manusia ya kapasitas gitu kan. Sesuatu yang bisa terjangkau dengan akal sehat kita. Kalau memang kapal ini tadinya hilang, kemudian beberapa tahun kemudian muncul dan mendarat dengan penumpang yang lengkap, kalau secara akal manusia, dia mampir ke sebuah negara, kemudian dia tunggu di situ berapa tahun kemudian baru terbang lagi. Ya, itu yang akal manusia. Kalau mau dianggap dia hilang, kemudian ada sesuatu di situ, dan bagaimana pandangan Islam nggak pernah jelasin kepada kita. Ya, tidak pernah ada ceritanya sahabat itu hilang, kemudian beberapa tahun lagi kemudian muncul, gitu kan? Ya, kalau memang artinya muncul dengan sesuatu yang seperti ini kasusnya ya, pesawat hilang, artinya seperti apa ya, sudah jelas mati lah, hilang, nggak ada beritanya, nggak ditahu jejaknya, gitu kan.
Maka itu sesuatu yang tanda tanya, Allahu alam. Dan saya tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa, apalagi mengatasnamakan Islam ini. Saya saja pribadi nggak ngerti, apalagi berhubungan dengan penjelasan agama. Kenapa budak Habsyi yang dicontohkan Nabi? Bagaimana ciri dan gambaran budak Habsyi itu? Habasya itu nama lainnya Ethiopia. Ya, Ethiopia, negeri Ethiopia sekarang di Afrika. Jadi di zaman Nabi SAW yang paling terkenal budak itu dari Ethiopia. Umumnya budak itu dari Ethiopia, gitu kan? Yang diperjualbelikan, yang banyak datang membantu orang, memang orang Ethiopia. Maka Nabi SAW memberikan contoh dari budak Ethiopia pada saat itu. Taatilah pemimpin kalian, ya, dalam keadaan kalian senang atau tidak, walaupun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari Ethiopia. Karena pada saat itu memang budak yang diperjualbelikan banyaknya dari Ethiopia, gitu kan? Sementara budak biasanya kayak dianggap orang golongan nomor 2. Nah, di sini Nabi SAW menitik beratkan memberikan contoh, ya, bahwasanya budak dari Ethiopia saja kalau datang, yang kalian selama ini perjualbelikan, dia jadi pemimpin, wajib kalian patuhi. Apakah tetap harus taat pada pemimpin yang mana dia tidak melakukan sholat dan tidak menegakkan syariat Islam? Jawabannya iya. Tetap wajib patuh selama dia tidak melarang Anda sholat. Itu hadisnya. Dan saya sarankan penanya ini bisa nonton, itu juga sama 2 jam lebih ya. Kalau tidak didapatkan di YouTube, coba ketik Wesal TV, kemudian masuk di webnya Wesal TV, www.wesaltv, ya, .com itu kalau nggak salah. Di situ ada, diketik saja ceramah saya masalah kriteria pemimpin. Ada juga di videonya sudah tersebar tuh, alhamdulillah di masyarakat kita ada 2 jam lebih saya ceramah. Banyak sekali saya bicara masalah kepemimpinan dalam Islam, gitu kan? Bagaimana kriterianya, hadis-hadisnya, bentuk-bentuk kepatuhannya, gitu kan? Kapan, bagaimana manusia tidak boleh memberontak. Di antaranya hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, taatilah, akan datang pemimpin yang saya sebutkan yang lalu ya, hadis yang lalu itu, dosa besar ke-79 waktu itu ya. Akan datang pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusannya dan kalian suka keputusan yang lainnya, karena sesuai dengan agama Allah dan ada yang tidak sesuai dengan agama Allah, gitu kan. Maka siapa yang memungkirinya, tidak senang dengan hatinya keputusan itu karena melanggar hukum Allah, dia telah selamat dari hisab. Siapa yang ya mengingatkan dengan lisannya kesalahan itu dengan baik, diingatin pemimpinnya, maka dia telah mendapatkan pahala. Dan azab Allah, hukuman Allah akan datang kepada seseorang yang mendukung keputusan salah itu. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama, ada 2 riwayat nih. Yang pertama mengatakan dia mendirikan sholat, yang kedua riwayat mengatakan selama dia tidak melarang kalian sholat. Patuhi saja, gitu kan. Ustaz, Anda sekarang sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu Anda berkunjung ke rumah orang tuanya untuk berkenalan. Pada saat Anda berbincang dengan kakaknya, beliau sempat menyampaikan bahwa di keluarganya masih menjalankan proses ritual, diantaranya syukuran kampung, syukuran air, dan beberapa ritual lainnya yang mengandung kesyirikan. Karena hal tersebut Anda menjadi ragu apakah melanjutkan atau tidak. Karena Anda khawatir akan mengganggu akidah Anda dan keluarga jika jadi menikah, karena Anda baru mengenal dan masih belajar sunnah. Begitu juga akhwat masih belajar. Mohon sarannya Ustaz, apakah Anda terus lanjutkan untuk mencari informasi atau bagaimana, serta mohon doanya agar Anda diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat menikah dengan akhwat yang terbaik. Jazakallah khair. Ya, pertama saya doain mudah-mudahan Allah SWT mudahkan buat Anda jodoh yang terbaik, dan juga yang masih bujang-bujang, yang masih sengaja nunda-nunda nikah, ya, cepat-cepat nikah, karena nanti kalau Dajjal keluar Anda sudah susah menikah, gitu kan. Ya, jadi cepat-cepat menikah, ngapain tunda-tunda, ya. Dan menikahlah dengan orang yang sepadan, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau kita pekerjaannya masih sederhana, gajinya masih 1,5 juta, motornya juga masih nyicil, nggak apa-apa, cari akhwat yang bisa faham itu, ya. Jangan cari akhwat yang kosmetikanya seharga cicilan motor, nah itu akan susah nanti. Nikahlah dengan orang yang sepadan, gitu kan. Begitu juga dengan akhwat kita. Jangan terlalu tinggi ya angan-angannya. Artinya Nabi SAW memberikan kata kunci, kalau mau ingin cepat, gitu kan, maka mudahkanlah urusan itu. Nikahlah dengan orang yang sepadan. Insya Allah sepadan itu bisa, gitu kan. Orang yang bisa selevel dengan kita, artinya sefaham, gitu kan, dan seterusnya. Kalau akhwat ini memang faham sunnah, ya, jangan ditambah lagi akhi. Ini aja belum dibaca nih. Baik, insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya kertas ini, pertanyaan yang antum tulis sudah masuk di sini. Ya. Jadi kalau ini apa tadi saya ngomong nih? Hah?
Kalau masalah nikah ingat ya. Sepadan. Baik, kalau akhwat tadi sudah faham sunnah dan anda juga sudah faham sunnah, antum sudah faham sunnah, maka bahasakan baik-baik dengan akhwat itu. Kemudian adakan pendekatan kepada keluarganya, berikan penjelasan karena mereka mad'u, mereka belum faham tentunya gitu kan. Jangan dengan begitu langsung mundur, tidak. Coba jelasin. Diskusikan baik-baik. Tapi menurut saya pernah belajar agama begini. Konsultasikan sama ustadz, tanya siapa yang faham, mungkin ada buku rujukan, dikasih buku rujukan. Kan banyak itu. Seperti pernah saya bawain buku judulnya Mahkota Pengantin misalnya. Coba dikasih di stabilo beberapa poin di situ berhubungan dengan masalah agenda-agenda acara perkawinan. Atau Anda datangkan, ada DVD saya itu Manajemen Rumah Tangga Islami. Itu juga ada menjelaskan banyak panjang lebar tablik akbar di Malang waktu itu. Dan saya jelaskan bagaimana acara-acara ritual secara syar'i gitu kan. Yang penting kita cari berkahnya, bahasakanlah baik-baik, anggap mereka sebagai mad'u, lalu doakan mereka. Insya Allah Allah bukain hatinya, mudah-mudahan gitu kan. Saran saya begitu, jangan dulu mundur. Kecuali anda sudah ikhtiar, sudah berusaha, kemudian memang tidak ada titik temunya, memang tetap ngotot kalau nikah harus begini. Ini ukhtinya harus buka jilbab, nanti kamu harus dimandikan kembang 7 warna atau apa saja yang jangan, kan? Nggak usah. Mohon maaf saya nggak bisa dan insya Allah ikhtiar dengan orang lain. Buktinya juga mudah-mudahan dimudahkan jodohnya dengan orang lain. Jika dunia milik orang kafir, apa kita tidak perlu mengungguli mereka dalam bidang sains atau teknologi? Tentu di sini maksudnya dunia untuk orang kafir. Maksudnya dunia menjadi target mereka. Salah, bukan orang Islam tidak boleh berprestasi. Salah itu. Saya selalu sarankan yang sudah terlanjur S1 lanjutin S2, sudah S2 lanjutin S3. Semua murid saya tahu Ustaz saya baru selesai S2 doain Ustaz, lanjut S3 langsung. Saya bahasakan begitu. Saya langsung motivasi untuk kejar gelar akademik tertinggi. Saya udah baru istri saya melahirkan Ustaz, anak saya doain baik, mudah-mudahan juga Allah tambahin lagi keturunan. Saya doakan dengan kebaikan. Jadi nggak ada masalah, prestasi boleh dikejar dalam Islam, gitu kan? Boleh dikejar. Jadi nggak ada masalah, teknologi dan segalanya nggak ada masalah. Itu malah bagus kita pelajarin karena akan menambah iman kita. Yang dimaksud tadi dunia milik orang kafir adalah mereka menjadikannya sebagai target, gitu kan? Maka mereka betul-betul kayak merasa, kalau kehilangan sesuatu benda duniawi ini sudah kehilangan segala-galanya, sampai ada yang bunuh diri gara-gara hilang benda duniawi yang bisa dicari lagi, gitu kan? Tapi orang beriman tidak seperti itu yang dimaksud. Jadi tetap kita ngunggulin mereka, pelajari, kembangkan, gitu kan? Bukankah Islam memang sudah memberikan gambaran secara histori kepada kita tentang itu? Pernah kan saya jelaskan ya, bahwasanya sampai sekarang negeri barat berkembang itu dengan banyaknya teori-teori yang diambil dari orang-orang Islam, gitu kan? Dalam kedokteran ada Ibnu Sina, dalam matematika ada Abdul Jabbar, dalam masalah penerbangan pesawat tuh yang paling pertama mempraktekkan membuat sayap seperti hewan dan loncat dari sebuah gunung yang tinggi itu seseorang ilmuwan muslim dari Spanyol bernama Abbas. Dan Abbas itu ya rahimahullah, waktu beliau kepakan sayap yang dibuat dengan dia ya, itu tidak mati. Mereka berhasil terbang beberapa langkah dan turun pada saat itu. Tapi yang dipraktekkan oleh salah satu ya ilmuwan dari Inggris dan dari Amerika waktu itu, mereka jatuh kan, mati gitu kan. Ini enggak, itu ada fakta-fakta sejarahnya semua. Jadi umat Islam di zaman dulu mencatat ya sejarah dunia. Sampai sekarang ilmu matematika dari teori orang Islam, kedokteran itu dari orang Islam gitu kan, dan banyak sekali yang lain-lainnya. Memang sekarang yang mengadakan survei banyak penelitian orang-orang kafir. Dan ulama mengatakan ini bukan menutup orang Islam harus melakukan hal yang sama. Tetapi hikmah yang paling besar yang bisa diambil adalah Allah membiarkan orang-orang kafir menghabiskan sampai jutaan dolar uang mereka, mengadakan penelitian di langit, ya, naik terbang, melihat dan segala, di daratan, di lautan, dan ujung-ujungnya itu hanya untuk nanti Allah titik beratkan mereka sampai ke sebuah poin mereka cuma mengatakan luar biasa ada pencipta, gitu kan. Kita orang Islam memang sudah yakinin itu, sudah yakinin, jadi tidak ada masalah, kembangin itu. Dan itu orang kafir hanya mereka menjadikan dunia sebagai target, kita hanya sebagai tempat mampir saja. Jadi kita sedang terkena azab kubur, apakah doa anak kita yang soleh dapat meringankan, menghilangkan azab tersebut? Bisa, bisa. Doa orang soleh, doa anak, istighfar, ya orang-orang yang pernah kita bantu bisa, bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Karena pengampunan dosa bisa berlaku terus kan. Jadi sementara kita diistighfari,
Misalnya ada orang Islam mengatakan Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu diampuni. Ada yang diampuni, tapi berapa Allahu alam, kita tidak tahu kadarnya. Kan? Makanya ulama bilang beranjak daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau melakukan satu dosa kecil, maka dia akan merasa seperti sebuah gunung yang besar di punggungnya. Tapi kalau orang munafik melakukan dosa besar, dia anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperti ini. Artinya apa? Tidak pernah ditahu kadar dosa itu. Ya. Walaupun dia kita anggap kecil, misal hanya melihat sesuatu, seseorang yang haram. Oh ini cuma melihat kok, mungkin dosa kecil. Kita nggak tahu, mungkin itu dosanya 100 gunung, kita nggak tahu. Atau mungkin bisa saja kebaikan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan sebuah kebaikan. Bisa saja senyum dengan muslim pahalanya 100 gunung, kita nggak tahu. Gitu kan? Jadi jangan pelit dengan kebaikan, jangan anggap remeh dosa. Ya, ini juga sudah pernah saya jelaskan di dosa besar yang sebelumnya, mungkin yang ke-70 berapa itu. Jangan merasa aman dengan makar Allah. Panjang lebar pernah saya jelaskan. Silakan Anda kembali ke web saya, ada dosa besar yang ke-73 atau 74 itu. Apakah sholat taubat ada tuntunannya? Kalau ada, bagaimana tata cara yang benar? Ada. Hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi, tidak ada seorang hamba pun yang melakukan sebuah dosa umum ya, besar atau kecil, Allahu a'lam, tapi yang jelas dosa, kemudian dia bersuci, berwudu yang sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat lalu beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni. Maka ulama fikih mendaskan ini adalah sholat taubat. Jadi boleh saja sholat 2 rakaat biasa, wudu yang sempurna. Yang penting jangan di waktu yang dilarang sholat sunnah ya, seperti subuh sampai terbit matahari dan asar sampai terbenam matahari, ini jangan sholat pada saat itu. Selain itu silahkan Anda sholat dengan niat taubat. Sebagian ulama menitik beratkan karena ibadah sunnah ada pendapat sebagian ulama boleh menggabungkannya. Jadi kalau ada sebagian ya ijtihad sebagian ulama, mereka kalau sholat masuk masjid, tahiyat masjid nih, Allahu Akbar, niat dalam hatinya, diniatkan juga salat taubat. Jadi terus diniatkan sama dia. Kecuali dia secara khusus buat dosa, maka secara khusus juga dia wudu untuk sholat 2 rakaat itu. Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Ya paling tidak ya itu sudah ada fatwa-fatwa dari para ulama Indonesia. Ada majelis ulama yang membolehkan, mengatakan itu lepas dari riba. Jadi teman-teman yang masih di bank konvensional minimal kenal keterampilannya di situ, skillnya itu hijrah di bank syariah. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap Allah berkahi dan mudahkan dan tidak haram. Bagaimana pandangan Ustadz tentang bank syariah yang ada di Indonesia? Saya terus terang tidak pernah berinteraksi secara sistem ke dalam ya. Saya pernah diminta pada saat itu oleh salah satu perbankan besar syariah di Indonesia untuk menjadi salah satu dari dewan syariah gitu kan. Tapi saya tidak meluangkan waktu untuk itu karena saya berpikir akan banyak meninggalkan majelis ilmu saya nantinya. Dan akhirnya berbaur dengan hal-hal yang saya tidak tahu, kalau sudah terlanjur masuk nanti akan sulit keluar. Maka pada saat itu saya tidak mengiyakan. Dan Allahu alam, saya tidak pernah tahu sistemnya di dalam. Yang jelas Anda boleh kembali kepada fatwa ulama-ulama kita sudah ada di Indonesia. Bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank syariah atau bank konvensional? Kalau bank syariah boleh saja. Kalau bank konvensional ini masih khilaf di antara ulama tentang masalah bolehnya. Dikatakan kalau seandainya Anda tidak terlibat, ini pendapat yang paling ringan ya. Kalau seandainya Anda tidak terlibat dengan bunganya, dengan bunga yang diberikan ya, jadi antum tidak ambil hasilnya, hanya sekitar menggunakan fasilitas, masih dibolehkan. Ini sebagian dari pendapat ulama ya. Ada yang lain mengatakan mutlak tidak boleh. Tapi yang umumnya mengatakan boleh saja karena tidak mungkin orang simpan uangnya misalnya 1 miliar di rumahnya, sementara memang tidak ada bank syariah di situ. Misal, maka lebih baik dia meletakkan di bank, yang penting dia tidak terlibat dengan bunganya. Termasuk seperti tadi fatwa para ulama-ulama kita di Mesir tentang masalah bolehnya mengambil bunganya di bank konvensional pada saat pengusaha-pengusaha itu khawatir digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Berarti memang mereka membuka di bank itu gitu kan. Jadi selama antum tidak terlibat dengan bunganya, insya Allah masih boleh. Apa hukumnya bagi wanita haid yang masuk ke masjid ingin mendengarkan ceramah? Ini juga khilaf di antara ulama ya. Ada pendapat kalau saya pribadi awalnya saya berpegang pada pendapat tidak boleh awalnya ya, sebab memang ada hadis-hadis Nabi SAW memang yang melarang junub, haid, nifas itu untuk menyentuh masjid artinya masuk ke dalam fisik masjid yang dipakai sholat. Tapi tidak ada dalil secara khusus karena dianggap mereka ini dalam keadaan tidak suci ya gitu.
maka tidak boleh masuk ke dalam masjid, apalagi menjadikannya sebagai tempat untuk lewat. Tapi akhirnya ada pendapat ulama yang saya kemarin sempat diperlihatkan oleh beberapa orang ikhwah, Ustadz ini ada pendapat ini dalilnya begini, katanya ada banyak dalil-dalil dan athar yang membolehkan wanita haid dan nifas masuk di masjid kalau dalam keadaan darurat, dalam kondisi mereka tidak mengotori masjid dengan kotorannya itu, gitu kan, dengan darahnya, dan mereka darurat harus masuk masjid, misalnya terjadi gempa, bencana dan tidak ada tempat berlindung kecuali masjid, atau untuk majelis ilmu, maka ini umumnya masih ada ulama yang membolehkan, Allahu alam. Tapi kalau hanya untuk baring-baring, hanya untuk janjian sama teman, maka ini tidak boleh. Ya, mutlak diambil pendapat yang tidak boleh. Saya mau tanya, apakah suami bertanggung jawab atas dosa yang istrinya kerjakan? Dalam hal ini suaminya masih tidak tahu dalam hal agama. Dan apakah suami bisa menolongnya, meringankan dengan doa apabila istri tersebut sudah meninggal? Kalau suami tahu dosa yang dibuat oleh istri dan dia tidak ingatkan, dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah ingatkan, enggak. Nabi Lut alaihissalam contohnya, istrinya meninggal dalam keadaan kafir kan. Nabi Lut sudah dakwain, Nabi Nuh, dua nabi ini istrinya, teman tidurnya, itu kan, yang dampingi hidupnya, yang buatin masakan, makanan, yang cuciin bajunya, kafir dan kena azabnya Allah. Tenggelam, istrinya Nabi Nuh tenggelam bersama anaknya Kan'an. Ya, dan juga istrinya Nabi Lut tenggelam bersama dengan dihukum bersama dengan kaumnya. Ya, sudah didakwain, kalau sudah dakwain berarti lepas tanggung jawab. Kalau tidak didakwain maka ini yang bertanggung jawab, gitu kan? Kalau seandainya memang istrinya pernah berbuat salah dan dosa, maka tentu saja suaminya boleh doakan agar Allah SWT ampuni dan maafkan. Mohon sarannya bagaimana meyakinkan orang tua agar menerima wanita pilihan kita yang memakai cadar. Jelaskan. Pastikan dia nolak karena dia belum paham apa itu cadar, kenapa harus pakai cadar. Berikan penjelasan. Ikhwas sekalian, dulu antum sebelum paham pengajian sunnah, gitu kan, mungkin antum pun a priori antum pun merasa tidak nyaman dengan orang yang berjenggot misalnya, atau orang yang wanita yang bercadar atau pakai jilbab besar. Tapi setelah antum paham dengan ilmu, antum kan jadi bisa menerimanya, gitu kan. Bahkan berharap punya pasangan yang seperti itu. Maka begitu pula dengan orang tua kita, karena mereka belum paham, keluarga kita, jangan langsung dibenci. Mereka mad'u, tunjukkan, jelaskan, berikan buku. Ini loh, perempuan ini pakai cadar karena perintah agama, gitu kan. Ini ada bukunya, ada kan bukunya Syekh Albani berbicara tentang masalah hukum cadar. Atau banyak ada buku-buku kecil, banyak sekarang buku kecil itu terbit tentang masalah hijab syar'i lah. Berikan penjelasan, siapa tahu mereka malah dapat hidayah, gitu kan. Yang gitu, kurang lebih begitu. Saya pernah, subhanallah, waktu pertama saya menikah, waktu itu mertua saya biasa saja, gitu kan. Jadi menggunakan jilbab yang biasa sekali. Dan di rumah itu ternyata sebelum saya masuk, memang masih kadang-kadang ada sepupunya datang, gitu kan, masuk. Walaupun mereka pakai jilbab di rumah, tapi masuk masih ketemu. Setelah saya datang, alhamdulillah, mereka hanya bertanya dan saya jelaskan. Akhirnya jadi sekarang rumahnya jadi rapi, gitu kan. Dan tidak ada lagi sembarangan laki-laki masuk. Kemudian mereka sudah menggunakan hijab yang syar'i yang besar, jadi faham, gitu kan. Kita jelaskan, insya Allah dengan kita jelaskan, selebihnya hidayah di tangan Allah. Sebelumnya anak sering melakukan dosa besar, anak telah bertaubat. Apakah Allah mengampuni dosa anak? Apakah anak terlepas dari siksa kubur atas dosa yang anak lakukan? Insya Allah kalau antum taubat nasuha, diterima sama Allah dengan 3 syarat ya. Sesali, tinggalin dosa itu seketika. Kemudian sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. 3 syarat itu Imam Nawawi mengatakan. Sebagian ulama tambahkan yang keempat adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Insya Allah Allah terima. Bersangka baiklah dengan Allah. Ya, kalau antum sudah tinggalkan semua fasilitas yang berhubungan dengan dosa itu, antum putuskan, insya Allah dengan izin Allah. Lalu sibukkan diri dengan amal soleh. Allah akan terima kok. Dan selamat dari azab kubur tentunya. Kalau antum sudah taubat, insya Allah sudah selamat. Seorang ustazah dalam sebuah acara TV pernah berkata bahwa salawat untuk Nabi SAW yang benar adalah salawat yang biasa kita baca pada tahiyat awal atau akhir. Sedangkan salawat nariyah atau badriyah merupakan syair. Benarkah demikian? Bolehkah kita bersalawat setelah sholat sebanyak 33 kali? Jadi memang benar apa yang dikatakan. Jadi yang ada adalah salawat ya, yang dibaca pada saat tahiyat. Itu memang yang paling afdal salawatnya, yang paling afdal. Tapi kalau salawat dihubungkan dengan bertawassul dengan ahli badar, bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati, ini enggak pernah ada anjuran ya, tidak pernah Nabi SAW ajarkan bentuk seperti ini. Maka jangan menambah agama Allah, lebih baik jangan, gitu kan. Kalau masalah anda mau membaca salawat 33 kali setelah sholat, kalau sholat sunnah
dan Anda memang menjadikan sebagai zikir, silakan saja pribadi. Tapi kalau dijadikan sebagai gabungan dengan zikir habis sholat fardu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Nabi sudah tentuin. Kalau Nabi SAW tentuin jenis zikirnya, jenis ibadahnya, jumlahnya, tempatnya, nggak boleh ditambah. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33, nggak boleh ditambah. Karena sudah ditentuin, gitu kan? Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW. Maka cukup ikutin ajaran beliau. Tapi kalau antum mau rutinkan setiap hari, saya mau baca salawat 33, 100, tapi tidak ikat dengan waktu dan tempat, apalagi berhubungan dengan sholat wajib, maka insya Allah itu boleh saja. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, enggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan? Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan? Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan? Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan?
Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan? Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu. Kalau masalah hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membuat hal yang baru. Jadi ini terjemahannya pun keliru sebenarnya, gitu kan? Jadi kisahnya begini, ini hadis Bukhari. Nabi Muhammad SAW pada saat suatu hari di siang hari selepas sholat duhur, begitu kisahnya ya, melihat dari kejauhan waktu beliau mau keluar dari masjid, ada satu kaum orang Badui, Arab ini orang Badui dari padang pasir yang datang ke Madinah berharap mendapatkan sedekah. Karena miskinnya mereka, dalam riwayat ini dikatakan sampai mereka hanya menggunakan satu lembar kain yang tidak dijahit. Mereka cuma lilitkan di badannya, ya, kalau ada angin tersingkap aurat mereka karena miskinnya, dan mereka mengikat ujung kain itu satu sama yang lain di lehernya, gitu kan? Dan diikat juga di bagian bawahnya, sehingga memang peka sekali bisa kelihatan auratnya, dan dari muka mereka kelihatan dalam hadis ini dikatakan kemiskinan, wajahnya sudah hitam, kelihatan tua sekali karena susahnya. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar sambil berkata, ini pentingnya mempelajari sababul wurudnya hadis. Sebabnya hadis disebutkan, sama kalau ayat sababun nuzul ya. Perhatikan hadis tadi yang disebutkan, ini adalah sababul wurudnya. Ini saya ceritakan sekarang. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau dan memuji Allah tadi, tahmid dan salawat, beliau mengatakan, wahai muslimin, sesungguhnya semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak akan bermanfaat buat kalian. Semua akan habis. Sebaik-baik harta kalian adalah harta yang kalian infakkan selama kalian hidup. Maka berinfaklah sebelum datang masalah akhirat, datang kematian. Lalu dalam hadis ini panjang lebar Nabi SAW ceritakan masalah kematian, masalah hisab hari kiamat. Lalu motivasi, bersedekahlah sebelum terlambat waktunya. Ya, semua yang punya sesuatu di rumahnya bersedekah, berikan orang-orang yang susah itu, yang datang menuju ke masjid, berikan kepada mereka sebelum mereka injak masjid ini. Lalu kata Nabi SAW, bersedekahlah walaupun hanya dengan sepotong kurma. Jadi kalau seseorang di antara kalian punya kurma di rumahnya satu butir, bagi dua, satu dia makan setengah, setengah dia makan, kasih setengah orang miskin ini. Saking pentingnya bersedekah. Waktu itu ikhwan dan akhwat sekalian, sahabat termotivasi, ada yang menangis. Ada satu orang sahabat berdiri, lalu dia mengeluarkan semua yang dia miliki di kantongnya. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Dengan melihat orang itu melakukan, sahabat di masjid rame-rame melakukannya, pada keluarin semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menunjukkan perbuatan baik dalam Islam, yang memulai, kenapa? Karena tadi ini orang memulai kasih, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau kita ajak orang ke masjid atau kita ajak orang bersedekah, lalu dia dapat pahala nih 10 pahala misalnya karena sholat atau karena sedekah, kita kena mengajaknya, diberikan juga pahala 10 tanpa dikurangi dari pahala dia, kan begitu. Ini sebabnya hadis. Sayangnya hadis ini disalahfahamin, dijadikan bolehnya mengatakan ada bidah hasanah. Semoga Allah berikan hidayah, padahal mereka tidak faham sebab urutnya. Ada sebabnya hadis itu disebutkan, jadi bukan kosong begitu saja, gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahamin apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Ustaz mohon penjelasan tentang tata cara atau syarat sah mandi junub bagi ikhwah dan akhwat, apakah ada perbedaan? Enggak ada bedanya, sama saja. Basuh telapak tangan 3 kali, basuh wajah 3 kali, kemudian bersihkan kemaluan dari kotoran sisa tadi, lalu berwudu dengan wudu sholat. Setelah itu mengambil air dan memegang sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, kemudian menyiram sisi kanan badan, setelah itu baru siram badan seluruhnya. Itu cara dasarnya. Bolehkah saya tambah Ustaz dengan pakai sabun, pakai sampo? Boleh saja, gitu kan. Sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan melengkapkan dengan mencuci kakinya. Mencuci kakinya, nanti dikhawatirkan sisa-sisa sperma atau kotoran tadi itu masih ada tertumpuk di kakinya. Apakah kalau kita bertaubat kita masih kena azab kubur? Saya sudah katakan tadi tidak, insya Allah tidak lagi. Bacaan surah Al-Mulk apakah bisa menjadi amalan untuk meminta perlindungan dari azab kubur? Apa hadisnya sahih? Ada hadis sahih memang.
Hadis sahih. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud. Ya, ini semua yang saya ingat ya. Kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran. Siapa yang membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Maka para sahabat mengatakan surah apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW Al-Mulk. Al-Mulk. Ya, jadi memang ini ada hadis sahihnya. Amalan bacaan Quran surah Al-Waqi'ah. Apakah juga ada hadis yang untuk diamalkan membaca secara rutin tiap malam? Setahu saya tidak ada hadisnya secara khusus ya, setiap malam. Apalagi hadis yang sering disebarkan bahwasanya Al-Waqi'ah bisa membuka pintu rezeki, ini sangat lemah. Di rawinya itu ada pembohong, maka tidak dipegang oleh para ulama hadis. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan yang kadang dengan merayakan ulang tahun. Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya, setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun gitu kan? Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Kalau enggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya, enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, enggak juga sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita enggak ada yang rayain gitu kan. Dan begini ikhwas dan akhwat sekalian, kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf ini saya bahasakan ya, ini bukan seremoni ini Anda hadir di sini, ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini, bukan, oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya, itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah, nggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Happy birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Gak apa-apa, gak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Gak ada yang rugi gitu kan. Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya gak usah gitu kan. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Ustaz, kalau kita lupa akan dosa yang telah kita lakukan, saking banyaknya dosa yang telah kita lakukan, bagaimana kita bertobat Ustaz? Apakah bisa memohon ampun atas segala dosa dan keseluruhan? Bisa, keseluruhan semua. Mohon maaf ya, sabar dikit, saya selesaikan dulu ini. Jadi boleh saja satu kali taubat untuk minta semuanya boleh, nggak ada masalah. Apakah isi kitab-kitab terdahulu sudah terdapat dalam Al-Quran saat ini? Ada yang terdapat, ada yang tidak. Ada yang terdapat, yang masih berhubungan dengan syariat Allah SWT sekarang, syariat Nabi Muhammad SAW, jadi masih dinukil. Kalau yang tidak, tidak lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi memang itu jelas dipaparkan dalam banyak ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran cuma datang untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan Bani Israel, gitu kan? Jadi bukan lagi
menukil semua yang ada di situ. Jika Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, apakah manusia tetap akan turun ke bumi? Takdirnya Allah, nggak usah ditanya itu. Ya. Nggak usah ditanya. Ini Nabi Adam terus aja disalahin, sudahlah. Ya. Nabi Adam alaihissalam ayah kita, dia makan khuldi, takdirnya Allah, udah selesai. Makanya waktu Nabi Musa pernah tanya, wahai Adam, kau ayah kami, kamu yang manusia pertama, kalau kau tidak makan khuldi kita nggak turun di bumi, gitu kan? Kata Nabi Adam, wahai Musa, kau nabinya Allah. Allah kasih kamu, Allah ajak bicara kamu langsung, dikenal dengan kalimullah. Allah tulis Tauratnya, Taurat yang kau terima dengan tangannya Allah, gitu kan? Apakah kamu masih mau bertanya? Ya seakan-akan kau sudah Nabi masih bertanya. Kamu masih bertanya sesuatu yang Allah takdirkan buat saya? Maka Nabi Musa terdiam dan Nabi SAW mengatakan, sungguh Adam telah mengalahkan hujahnya Musa 3 kali. Adam telah mengalahkan hujahnya Musa dan Adam telah mengalahkan hujahnya Musa. Udah selesai. Yang lalu sudahlah, biarkan berlalu. Kita sibukkan diri dengan amal soleh kita sekarang. Oh, Nabi Adam pernah makan buah khuldi, dikeluarkan lalu dia taubat, ambil pelajaran, selesai. Ashabul Kahfi 7 orang masuk ke gua karena mereka soleh, takut dengan raja zalim, lalu mereka Allah tidurkan. Sudah selesai. Enggak usah cari di mana gunungnya, di mana guanya, anjingnya warna apa, dan macam-macam enggak perlu. Ambil pelajaran aja. Saya dengar dalam Islam tidak semua pencuri dipotong tangannya. Apakah yang menjadi syarat pencuri dipotong tangannya? Ya kalau dia misalnya mencuri terpaksa, ya kan gitu, atau dia tertuduh, memang begitu. Kalau profesinya baru dipotong tangannya. Ada orang subhanallah tidak dipotong tangannya karena memang dia kalau tidak mencuri misalnya makanan, karena kan itu tolok ukurnya 3 dirham ya. Kalau sekarang kurs 1 dirham itu 5.000 rupiah, berarti 15.000 sudah dipotong tangannya, kan gitu. Nah sekarang apakah semua orang yang mencuri 15.000 dipotong tangannya? Mungkin ada orang sudah 3 hari nggak makan, dia curi makanan, nilainya 15.000 atau 25.000, sudah kena dalam syarat gitu kan. Tapi ternyata dia kalau nggak mencuri, dia sudah minta dari tadi nggak ada yang kasih, maka ini nggak dipotong tangannya, kan gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi memang yang dipotong yang memang profesinya, sengaja memprogramkan itu. Apakah orang Nasrani yang menganggap Isa anak Tuhan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, mereka bisa masuk surga? Tidak, tetap dikatakan kufur. Makanya ada dari karangan Nasrani yang tidak mengatakan Isa anak Tuhan, ada di sebelum Nabi SAW yang memang masih mentauhidkan Allah ya. Seperti Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama Nabi SAW ceritakan tentang kasus Gua Hira, gitu kan? Maka dia yang mengatakan, wahai Muhammad, kau akan diutus menjadi seorang nabi. Dan kalau kau nanti diutus sementara saya masih hidup, saya akan menjadi penolongmu pada saat kau dikeluarkan dari Mekah. Maka kata ahli sejarah, dalam 6 bulan wahyu terputus waktu itu. Terputus wahyu. Maka Waraka bin Naufal mati, meninggal waktu itu. Kata Nabi SAW, Allah perlihatkan kepada saya Waraka bin Naufal di surga menggunakan baju-bajunya. Artinya baju-baju surga sudah dikenakan, Allah berikan sebelum masuk ke dalam surga. Karena dia bertauhid kepada Allah. Dia tidak mengatakan Isa itu anak Tuhan, gitu kan. Perintah jihad itu ada di agama Islam saja atau di agama lain? Ada di semua agama. Kita tahu kisah Dzulkarnain, gitu kan. Kisah Nabi Isa di akhir surah Shaf kan. Waktu Nabi Isa mau berjihad, Nabi Isa mengatakan siapa yang menjadi hawari, siapa yang menjadi penolong-penolong agamanya Allah, siapa yang akan menjadi penolong agama Allah. Berkata hawariyun, pengikut Nabi Isa yang setia, sahabatnya, kami akan menjadi penolong agama Allah, gitu kan. Mereka berperang, ada jihad. Dari 25 nabi dan rasul yang kita kenal, berapa sajakah di antara mereka nabi dan yang rasul yang dari mulai Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Yang dari 25 lagi itu pun yang menjadi rasul itu kalau tidak salah sekitar 17 atau 18, sisanya nabi. Tapi semua nabi, semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi itu rasul, gitu kan? Karena semua nabi itu nabi itu adalah seseorang yang Allah utus hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya, gitu kan? Adanya kasus Musa dan Harun. Musa rasul dari pasti nabi juga, Harun nabi saja. Ya di sini jadi dia hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Musa sebelumnya. Apakah amalan yang menyelamatkan kita dari siksa kubur? Perbanyak amal soleh, taubat, jauhi kemaksiatan. Mengapa orang-orang non-muslim menganggap Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng umat terdahulu? Ya itu upaya mereka untuk menolak agama. Upaya mereka untuk menolak agama, tapi kita tidak boleh ikutin itu. Ya, Allahu alam. Mungkin sampai sini dulu. Kalau kita mau ikutin sampai jam 12 nggak selesai. Ya, karena ada saja pas lagi saya jelasin,
terlintas lagi pertanyaan ditulis lagi kertasnya gitu. Jadi insya Allah kita baca pertemuan akan datang. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.